Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Thumma salatu wa salamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna
محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أحسن الكلام كلام الله وخير هدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وآله في النار na'udzu minan nar. Para hadirin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana pada hari ini, pada detik ini, Allah Azza wa Jalla masih mengizinkan kita untuk meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, seyogyanya semestinya kita sebagai hamba Allah yang begitu banyak melakukan dosa, yang begitu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat-syariat Allah, kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, untuk meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian untuk meningkatkan muraqabatullah diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian tak lupa kita sentiasa selalu bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam yang mana beliau telah membawa agama apa yang telah disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril tentang syariat-syariat Allah, sehingga agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah dipelajari oleh sahabat Nabi, telah diwarisi oleh sahabat Nabi, sehingga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia generasi yang paling baik di antara manusia yang di permukaan bumi ini. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwani fid din azanallahu wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah, kita hari ini masih berada di atas Islam, masih berada di atas sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka hanya mengenal agamanya sebatas omongan, sebatas pikiran, akan tetapi mereka tidak mengenal agamanya dengan mempelajari sunnah-sunnah Nabi, tidak mempelajari agamanya dengan mengikuti pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sidang Jumat rahimanallah wa iyyakum, kita mengetahui bahwasanya kehidupan kita, semua yang ada di permukaan bumi ini, apa yang kita lakukan kelak di akhirat nanti, kita akan menanggung itu semua, atau kita akan dihisab oleh Allah tabaraka wa ta'ala, baik perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, semuanya kelak di akhirat nanti tidak terluput dari namanya hisab yang Allah Azza wa Jalla telah siapkan itu semua. Para hadirin wa hadirat rahimani rahimakumullah, sidang Jumat rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kita tentang perkara ketika seorang hamba ingin diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari nerakanya Allah, ingin diselamatkan oleh Allah dari siksaan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya atau pernah ditanya oleh sahabat yang mulia, yaitu sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya sahabat mulia ini, yakni Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma najah?" Wahai Rasulullah, apakah itu keberhasilan, keselamatan, kesuksesan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara bentuk keselamatan seseorang kelak di akhirat nanti, kata Nabi, amsik ala lisanik. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahan lisanmu dari perkara-perkara yang menjerumuskan dirimu. Ma'asyiral ikhwani fiddin, sidang Jumat rahimanallahu wa iyyakum, di antara hadis Nabi di riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya banyak di antara penduduk neraka jahanam dari kalangan umat Nabi disebabkan dua faktor. Di antaranya adalah mereka tidak menahan lisannya
kemudian tidak menahan kemaluannya. Lisannya suka untuk mencaci, lisannya suka untuk mencela, lisannya suka untuk berbohong, lisannya suka untuk berdusta, lisannya suka untuk mengejek, bahkan menjatuhkan kehormatan saudaranya. Oleh karena itu, Allah Tabaraka wa Ta'ala berpesan atau berwasiat di dalam Al-Quran tentang hendaklah seorang hamba itu mereka melihat tutur katanya, pembicaraannya. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian berkata dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik, kata-kata yang bisa mengajak orang sesuatu yang mengandung pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seorang hamba mereka bisa mengontrol pembicaraannya, lisannya, maka jaminan orang seperti ini Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Allah akan memperbaiki amalan-amalan mereka. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Para hadirin wa hadirat rahimani rahimakumullah. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala juga mengatakan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Hendaklah kalian jangan mengatakan sesuatu yang tidak kalian ketahui. Tutup lisan kalian, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ulah, kata Allah. Maka setiap pendengaran, setiap penglihatan dan isi dada-dada kalian semuanya kelak nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini wasiat yang pertama yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wa hadirat, para hadirin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Adapun wasiat yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yasa'ka baituk. Wasiat yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau melapangkan rumahmu. Maksudnya engkau jadikan rumahmu menjadi baitu jannatik, menjadi rumah adalah surgaku. Engkau hidupkan rumahmu dengan engkau membaca Al-Quran. Engkau hidupkan rumahmu dengan zikrullah. Engkau hidupkan rumahmu dengan melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Engkau melakukan ketaatan-ketaatan di dalamnya. Engkau hidupkan rumahmu dengan cahaya Al-Quran. Engkau hidupkan rumahmu dengan zikrullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba atau umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bisa menjadikan rumah mereka seperti surga, maka kelak nanti orang seperti ini adalah orang-orang yang akan dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Aqulu qali hadza wastaghfiru dhanbi innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lan hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Wasiat yang kedua tadi, maka hendaklah kita menjadikan rumah kita untuk kita hidupkan dengan kita melakukan ketaatan di dalamnya, dengan kita melakukan amalan saleh di dalamnya, sehingga malaikat rahmat Allah sentiasa senang ketika malaikat tersebut masuk ke dalam rumah kita yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, yang di dalamnya dibacakan zikrullah, yang di dalamnya sentiasa untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian wasiat yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keselamatan seseorang adalah wabkik ala khati'atik. Wasiat yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau wahai Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, engkau menangisi setiap dosa-dosa engkau. Engkau menangisi setiap kesalahan-kesalahan engkau. Maksudnya adalah beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla.
Para hadirin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan namanya dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan maksiat? Semua kita di dalam kehidupannya 1 kali 24 jam pasti mereka melakukan kesalahan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap keturunan anak Adam, siapapun itu mereka, semuanya mereka pernah melakukan namanya kesalahan. Wa khaira khata'in tawwabun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu para hadirin, Allah juga mengatakan di dalam Al-Quranul Karim untuk mengajak kita, sari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah yang luasnya. Allah tabaraka wa ta'ala berikan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Para hadirin, para hadirin sidang Jumat rahimanallah wa iyyakum. Di antara orang-orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah, menyesali perbuatannya, menyesali atas dosa-dosanya, kemudian dia beristighfar, maka jaminannya Allah tabaraka wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala katakan di dalam Al-Quranul Karim, wa man taba wa amila salihan, barang siapa yang mereka bertaubat, beristighfar dari dosanya, memohon ampun dari dosanya, dari maksiatnya, kemudian wa amila salihan, kemudian mereka mengerjakan amalan saleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanan, maka orang seperti ini ketika mereka bertaubat kemudian memperbaiki amalan-amalan mereka, maka kata Allah, kami akan ganti setiap kejelekan-kejelekan, setiap dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, kami ganti dengan kebaikan. Ini ganjaran dari Allah. Oleh karena itu jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Kita masih punya kesempatan untuk bertaubat, kita masih punya kesempatan untuk kembali kepada Allah, kita masih punya kesempatan untuk belajar, untuk membuka lembaran Al-Quran, untuk membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wasiat 3 yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Uqbah bin Amir. Semoga wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membekas kepada kita semuanya untuk memperhatikan 3 hal ini. Ketika kita memperhatikan 3 hal ini, insyaallah taala kita termasuk orang-orang yang kelak di akhirat nanti adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan mengistiqomahkan kita di dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Innallaha malaikatu shalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat innaka antas sami'ud du'at. Allahumma harinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Allahumma hawwin alaina sakratil maut wan najata minan nar wal 'afa indal hisab. Allahumma hawwin alaina sakratil maut wan najata minan nar wal 'afa indal hisab. Rabbana la tudhi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar.